Selamat berjumpa untuk kita semua. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 48. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan kata-kata yang sangat keras dari Yesus. Katanya yang sangat kata-kata yang keras itu, "Penggallah tanganmu jika itu menyesatkan kamu. Penggallah kakimu jika itu menyesatkan kamu. Cungkillah matamu jika itu menyesatkan kamu." Karena lebih baik masuk dalam hidup kerajaan Allah walau anggota tubuh tidak lengkap, daripada dengan utuh, bagus dan cantik, tetapi masuk ke dalam api yang tak terpadamkan. Hal itu dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya atas pernyataan Yohanes yang mengatakan, "Guru, kami melihat bahwa seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia." Tetapi Yesus menjawab orang itu, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, seketika itu juga mengumpat namaku." Saudara-saudara yang terkasih, melalui pernyataan Yohanes ini, sekali ini masih kita dapatkan juga bahwa masih ada para murid yang juga belum mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Dalam hal ini, Yohanes seolah-olah memiliki pemahaman bahwa hanya kelompoknya itulah yang boleh mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, tak mungkin orang mengadakan mujizat atas namaku kalau dia bukan orang yang ada di pihak kita. Kalau seseorang itu berkata tentang kita, dia ada di pihak kita, itu sebenarnya kata-kata yang sangat masuk akal sekali yang diberikan oleh Yesus untuk menjelaskan dan memberikan jawaban kepada Yohanes. Dan mengatakan, jangan cegah dia. Saudara-saudara yang terkasih,
Ada banyak pengalaman kita dalam kehidupan setiap hari. Kita merasa bahwa orang itu berbeda, atau kita tidak mampu juga menerima potensi dari orang lain. Karena dia dapat mengusir setan, kita tidak menerima potensi, sehingga kadang kita menjadi penghalang bagi orang lain dalam pengembangan potensi bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca perikop sebelumnya juga sebelum Injil yang kita baca pada hari ini, para murid juga mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Seolah-olah dari pernyataan dan pengalaman ini, mereka masih sibuk membicarakan siapa yang paling hebat, siapa yang paling terkemuka, dan siapa yang terbesar. Yesus melihat bahwa di antara para murid ini, hidupnya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Yesus. Mereka masih memiliki ambisi-ambisi duniawi, dan padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah sama sekali menolak kedagingan dan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali memang dalam kehidupan kita menemukan bahwa ada kecemburuan terhadap orang yang berpotensi, bahkan sampai menyingkirkan orang itu, yang seolah-olah orang itu harus dicegah. Bukankah tugas kita menyelamatkan? Bukankah tugas kita mengembangkan? Bukankah tugas kita melayani? Bukankah tugas kita berbagi? Bukankah tugas kita bersahabat? Dan bukankah kita juga membangun persaudaraan, membangun kebersamaan, walau kita pun berbeda, walau kita harus memang beragam. Menyadari keberagaman dalam hidup kita, berarti kita juga menyadari bahwa saya berbeda dengan yang lain dan orang lain berbeda dengan saya. Bukan harus semua kita harus seragam. Seragam menjadi pengikut Yesus dan seragam menjadi semua baju hitam atau baju putih, baju merah atau baju biru. Yesus mengatakan juga, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bahwa semua yang berbuat baik berarti melaksanakan firman-Nya. Bahwa semua orang yang melakukan yang baik berarti ada di dalam namanya. Walaupun sungguh berbeda dan sungguh berbeda. Jadi apa yang dituntut Yesus dari kita pada hari ini melalui Injil ini adalah membuka diri bagi siapapun, bagi kebaikan dan untuk kebaikan. Yesus berharap agar pengikutnya tidak menjadi penghalang atau batu sandungan untuk perkembangan masyarakat, untuk perkembangan orang lain, tapi membiarkan diri untuk terbuka, menerima, menghargai setiap potensi yang dimiliki orang lain, dengan menerima semua orang. Dengan demikian, pikiran sempit yang kita miliki menjadi terbuka dan menjadi lapang bagi semua orang, termasuk orang yang berbeda dengan kita. Memberi kebaikan dan senang berbagi dalam melayani, menyembuhkan hati orang, mengusir setan. Dalam hidup ini memang ada banyak kompetisi. Namun tindakan kita sebagai pengikut Kristus dalam kompetisi hidup yang kita hadapi, hendaklah kita berkompetisi pada jalur yang benar, bersih dan jujur. Karena dalam realitas hidup yang penuh kompetisi ini, tak jarang kita juga menemukan kecemburuan, jalan-jalan gelap, jalur-jalur pintas yang kadang memang membangun diri secara egois dan kadang mematikan, menghancurkan, menyingkirkan potensi-potensi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah menjadi penghalang bagi orang untuk mengembangkan potensinya. Menyingkirkan orang lain yang berpotensi
adalah memiskinkan anugerah dan karunia Allah untuk perkembangan hidup, untuk kemajuan hidup dalam kebersamaan. Tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku seketika juga mengumpat aku, kata Yesus. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jawaban Yesus ini kepada Yohanes sungguh-sungguh mau mengatakan bahwa yang bisa mengusir setan dalam namanya bukanlah hanya bagian kelompok dari Yohanes, karena masih ada banyak orang lain. Pelajaran dari Yohanes ini, mari kita membuka mata kita. Mari kita menerima orang lain yang berbeda dengan kita, membangun keanekaragaman sebagai kekayaan, membangun keragaman sebagai suatu keindahan, bagaikan taman bunga yang warna-warni namun indah dipandang dan selalu mengasihkan tinggal di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih, dan poin yang berikut yang mungkin kita bisa renungkan juga adalah mari kita menutup diri terhadap dosa. Kita jaga mata kita, kita jaga tangan kita jaga kaki kita, agar kita sungguh-sungguh tidak mencelakakan pribadi kita dan juga tidak mencelakakan orang lain. Mari kita mohonkan kepada Tuhan agar kita dengan membuka diri bagi orang lain, menutup diri terhadap dosa, itu menjadi jalan bagi kita, jalan keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menjadi kelompok Yesus yang diselamatkan oleh Yesus. Demikian saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.